Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Cindy di channel YouTube Cindy Maharani Alifia dengan rating 37,7%. Bagaimana kabar kalian? Di kondisi pandemi seperti ini, saya harap kita semua dalam kondisi sehat dan senantiasa berbahagia. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Tetapi, kita harus tahu apa sih perusahaan dagang itu? Kalian mau tahu? Ayo kita cari tahu. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Nah, perusahaan dagang itu memiliki syarat. Yang pertama, syarat pembayaran barang. Contohnya 2/10 N/30, yang artinya akan mendapatkan diskon 2% jika membayar kurang lebih 10 hari dan pembayaran harus sebelum 30 hari dari tanggal transaksi. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang itu apa sih? Contohnya adalah FOB atau Free On Board Shipping Point, yang artinya barang diserahkan di gudang penjual atau bahasa lainnya adalah ongkir pembeli. Nah, yang kedua ada FOB atau Free On Board Destination Point, yang artinya barang diserahkan di gudang pembeli atau dalam kata lain adalah ongkir penjual. Baiklah, kali ini saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Cindy Maharani Alifia dari kelas BK1H, Program Studi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Medan. Dapat kita lihat di sini bahwa tujuan penelitian itu adalah agar kita mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini saya menyusun laporan perusahaan dagang dari toko Rins Busana yang bertempat di Pusat Pasar Sentral Lantai 3, nomor 539 Medan, dengan nama pemilik Ibu Rin dan jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan pakaian. Selanjutnya, di sini ada neraca saldo atau Statement of Financial Position dari bulan lalu yang akan membantu untuk menyusun laporan di bulan berikutnya. Dan di sini adalah tahap pencatatan dan pengelompokan transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember. Tahap selanjutnya adalah tahap penjurnalan. Dalam perusahaan dagang, ada yang dinamakan dengan jurnal khusus, tetapi kali ini saya hanya menggunakan jurnal umum. Tahap selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Dalam perusahaan dagang, ada yang dinamakan buku besar pembantu piutang dan juga buku besar pembantu utang. Tetapi saya hanya memakai yang umum. Setelah memposting ke buku besar, selanjutnya kita pindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam trial balance. Nah, jika di dalam buku besar saldonya terletak di posisi debit, maka di trial balance akan berada di posisi kredit, dan sebaliknya. Apabila saldo berada di posisi kredit di dalam buku besar, maka setelah di trial balance ia akan berada di dalam posisi debit. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Buat jurnal penyesuaian jika ada data-data yang ingin disesuaikan. Contohnya seperti sewa dibayar di muka yang dilakukan oleh toko Rins dengan membayar 1 tahun seharga 12 juta, maka harus disesuaikan dengan 12 juta dibagi 12, yaitu 12 bulan dalam 1 tahun, sehingga hasilnya menjadi 1 juta. Selanjutnya, memposting ke worksheet atau kertas kerja dengan cara memindahkan saldo-saldo yang ada di trial balance dan juga jurnal penyesuaian. Nah, untuk adjusted trial balance itu diisi dengan cara mengurangi atau menambahkan saldo yang ada di trial balance dan juga adjustment atau penyesuaian. Nah, untuk income statement itu dapat diisi dengan akun pendapatan dan beban. Kalau untuk statement of financial position atau balance itu dapat diisi dengan harta, hutang, dan modal. Selanjutnya ke tahap penyusunan laporan keuangan. Adapun cara untuk menghitung cost of goods sold itu dengan menjumlahkan beginning inventory dengan net purchase lalu dikurang dengan ending inventory. Dan untuk net purchase itu dapat dicari dengan menjumlahkan purchase dengan freight in lalu dikurang dengan purchase return lalu dikurang lagi dengan purchase discount. Tahap selanjutnya adalah closing journal atau jurnal penutup.
yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal sehingga di akhir periode bersaldo 0. Nah, jika kita untung, maka menutup saldo laba itu dengan mendebitkan income summary dan kapital di posisi kredit. Lalu, jika kita rugi, maka kebalikannya. Kapital akan berada di posisi debit dan income summary akan berada di posisi kredit. Selanjutnya ada post closing trial balance dan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini digunakan untuk membalik beberapa akun yang ada di dalam jurnal penyesuaian untuk menghindari kekeliruan. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video pembahasan kita mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. And thank you for watching my video, dan apabila saya ada salah penyampaian, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Dan nantikan video selanjutnya, and don't forget to click the subscribe button. Klik. Thank you.